Hai anak-anak, berjumpa kembali dengan Miss Dewi kali ini dalam pelajaran tematik. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas di tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku di pembelajaran yang ke-6. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah siswa dapat membuat peta pikiran tentang isi bacaan. Yang kedua, siswa mampu bersikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan. Nah, anak-anak, suku bangsa di Indonesia memiliki ciri khasnya masing-masing. Nah, apakah kamu masih ingat tentang ciri khas suku Minang? Nah, suku Minang ini adalah kelompok etnis yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membuat peta pikiran tentang bacaan dengan judul suku Minang. Nah, bacaan ini dapat anak-anak lihat di pembelajaran 6. Nah, pada video kali ini kita akan membuat peta pikiran tentang suku Minang. Baik anak-anak, perhatikan baik-baik dan dicatat nanti di bukunya ya. Pertama, kita akan membuat judul dari bacaan tersebut, yaitu suku Minang. Yang kedua, kita akan membuat gagasan pokok dari paragraf 1. Paragraf 1, gagasan pokok, suku Minang merupakan kelompok etnis dari Provinsi Sumatera Barat. Gagasan pendukung yang terdapat di paragraf 1 adalah suku Minang disebut juga orang Padang atau orang Awak. Bahasa suku Minang, legenda suku Minang adalah Malin Kundang. Paragraf kedua, gagasan pokok. Rumah Gadang merupakan rumah adat suku Minang. Gagasan pendukung yang terdapat di paragraf 2, rumah Gadang terbuat dari kayu. Atap rumah sangat tajam seperti tanduk kerbau. Lengkung badan rumah landai seperti kapal. Selanjutnya, di paragraf yang ketiga, gagasan pokoknya, alat musik suku Minang adalah talempong dan saluang. Gagasan pendukung, talempong dimainkan dengan cara dipukul, sedangkan saluang dengan cara ditiup. Paragraf keempat, gagasan pokok yang terdapat di paragraf yang keempat, tarian suku Minang ada tarian pasambahan dan tari piring. Nah, untuk gagasan pendukungnya, untuk tari pasambahan ditampilkan dalam pesta adat. Nah, anak-anak, nanti silakan anak-anak perhatikan kembali bukunya dan silakan dicatat bagaimana membuat peta pikiran yang baik dengan memperhatikan contoh yang sudah Miss buat. Nah, anak-anak, keberagaman yang ada di Indonesia tentunya ada keberagaman suku, keberagaman agama, budaya, adat istiadat, tarian daerah, bahasa daerah, rumah adat. Nah, semua keberagaman itu harus kita jaga, harus kita lestarikan. Nah, kita juga harus mengembangkan sikap-sikap untuk menjaga persatuan dan kesatuan di tengah-tengah negara Indonesia yang memiliki keberagaman yang beraneka ragam. Nah, kegiatan yang mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan. Manusia sebagai makhluk sosial dituntut untuk saling berinteraksi dengan individu lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi maksudnya ya anak-anak, kita sebagai makhluk sosial, kita membutuhkan orang lain untuk membantu kita. Jadi manusia tidak bisa hidup sendiri. Manusia membutuhkan orang lain. Nah, untuk itu perlu banyak perilaku yang harus kita lakukan atau perilaku yang mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan dalam keberagaman yang ada di masyarakat. Berikut adalah contoh-contohnya. Yang pertama, menghormati perbedaan suku, budaya, agama, dan status sosial orang lain. Yang kedua,
tidak memaksakan keyakinan agama kita kepada orang yang berbeda agama. Bersikap toleran terhadap keyakinan dan ibadah yang dilaksanakan umat beragama lain. Tidak memandang rendah suku, budaya, agama, dan status sosial. Dan belajar kebudayaan daerah lain dalam rangka melestarikan kebudayaan nasional. Karena kebudayaan daerah itu merupakan satu kesatuan dari kebudayaan nasional. Kita boleh mempelajari kebudayaan dari daerah lain. Bentuk kegiatan masyarakat yang dapat menjaga persatuan dan kesatuan dalam keragaman. Jadi anak-anak, ada kegiatan-kegiatan di masyarakat yang dapat meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan di antara kita. Contohnya itu yang pertama, membangun jembatan desa. Nah, ini contohnya. Pada saat membangun jembatan desa, kita melakukan secara bersama-sama yaitu gotong royong. Ini dapat memupuk rasa persatuan dan kesatuan. Yang kedua, membangun pos kamling. Pos kamling ini adalah pos keamanan lingkungan. Kita bisa membangunnya bersama-sama untuk menjaga keamanan lingkungan yang ada di masyarakat kita. Yang berikutnya, membantu orang tertimpa bencana alam seperti banjir, gempa bumi, dan gunung meletus. Nah, ini juga merupakan salah satu bentuk untuk menjaga, memupuk, atau menjaga persatuan dan kesatuan di antara masyarakat ya, di antara kita. Dan selanjutnya, membantu korban kecelakaan lalu lintas. Nah, ini juga salah satu kegiatan yang dapat memupuk persatuan dan kesatuan. Nah, anak-anak, selain kegiatan sosial mencerminkan persatuan di masyarakat tadi, kita juga ada kegiatan yang mencerminkan persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah. Nah, apa saja? Pertama, menjenguk teman yang sedang sakit. Barangkali ada teman yang sakit ya, kita bisa menjenguknya. Melakukan bakti sosial di lingkungan sekolah. Membantu teman yang tertimpa musibah. Kerja bakti membersihkan sekolah. Ini adalah contoh-contoh kegiatan yang mencerminkan persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah. Nah, kegiatan-kegiatan tersebut ya anak-anak ya, kegiatan sosial kemasyarakatan seperti yang sudah Miss Dewi jelaskan di atas, itu dapat dilakukan atau dilandasi dengan rasa ikhlas dan dilandasi dengan sikap-sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan. Berikut adalah contoh-contoh sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan. Yang pertama, saling menghormati, toleransi, pengabdian, bertanggung jawab, semangat kebersamaan, mengutamakan kepentingan bersama, rela berkorban untuk kepentingan orang lain. Nah, anak-anak, ini adalah beberapa sikap yang perlu kita pupuk dalam diri kita supaya terbina atau terjalin hubungan baik antar kita dengan orang lain, antar sesama kita. Nah, anak-anak, demikian ya sikap-sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan yang harus anak-anak terapkan dalam kehidupan sehari-hari supaya bangsa kita, bangsa Indonesia menjadi negara yang kuat, negara yang bersatu. Karena ada semboyan mengatakan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Makanya kita harus bersatu, kita harus memupuk rasa persatuan dan kesatuan dalam hati kita. Baik anak-anak, sekian pembelajaran kali ini di pembelajaran 6, kita sudah menyelesaikan dari pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6 di subtema 1. Subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Nah, anak-anak, kita akan lanjutkan kembali video pembelajaran kita di tema 1, subtema 2 pada video berikutnya. Dan sampai di sini dulu penjelasan yang Miss Dewi jelaskan. Terima kasih, Tuhan memberkati.